Tuh, lihat kita masih mencari. Mana tadi? Wah ini. Udah diremas-remas, ini nggak bisa dibuang. Kita masih mencari tersangkanya yang menyebabkan tanaman kita ada kuning-kuning di daun. Biar kita dapat seperti apa bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di tempat kelompok tani karya bersama untuk membahas permasalahan pada budidaya tanaman padi kita. Jadi di sini saya sebagai PPL Desa Bawor Tengah akan memfasilitasi bapak-bapak sekalian dalam sosialisasi kali ini, dan juga untuk yang kedepannya bisa berkoordinasi dengan ketua kelompok. Dan beserta saya ini adalah Pak Eko. Ini Pak Eko adalah pengamat hama dan penyakit tanaman. Tadi kami sudah keliling-keliling sebentar mengamati keadaan daripada tanaman kita. Kemudian itu yang di belakang itu adalah Pak Iwan, perwakilan dari perusahaan Syngenta. Yang kita lihat itu ada spanduknya. Nanti setelah dijelaskan penyakit-penyakit yang menyerang tanaman Bapak sekalian, diharapkan jenis obatnya apa itu tersedia di perusahaan Syngenta ini, biar bapak sekalian tidak bingung untuk mencari-cari seperti apa jenisnya atau bentuknya. Jadi kami harapkan di sini bapak sekalian aktif bertanya untuk kemajuan pertanian kita, karena yang di tahun-tahun kemarin kita kan banyak mengalami kegagalan di pertanaman kita. Semoga itu tidak terulang lagi. Makanya di sini kami bersama ketua kelompok cepat menanggapi. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi sampai panen nanti tidak terjadi masalah. Itu yang kami harapkan. Selanjutnya untuk mengenai hama dan penyakit yang ada di lingkungan kita ini, nanti akan dijelaskan oleh Pak Eko selaku pengamat hama dan tanaman. Langsung saja untuk menyingkat waktu kepada Pak Eko untuk memaparkan hasil penelitiannya. Waktu dan tempat kami sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati PPL Desa Bawor Tengah Bapak Primadona, yang kami hormati formulator Bapak Mas Iwan, yang kami hormati dan banggakan Bapak kelompok tani yang bertani di kelompok tani karya bersama, Pak ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Pak. Saya dipertemukan lagi di tahun ini dengan bapak-bapak dalam keadaan ya walaupun saya kurang enak badan, Pak, karena sudah janji dan juga tugas saya. Kemarin saya dihubungi hari Kamis, saya bilang saya masih ada tempat hajatan, tempat orang, jadi saya sanggupnya hari Senin, Pak. Alhamdulillah hari Senin, walaupun keadaan saya kurang fit, jadi alhamdulillah karena sudah janji dan pengen ketemu dengan bapak-bapak sekalian yang ada di sini, saya niatkan untuk apa istilahnya, untuk ketemu dengan bapak semuanya yang ada di sini. Oke, Pak, langsung aja, Pak. Setelah kami identifikasi, Pak ya, jadi tanaman Bapak yang Bapak budidayakan dan Bapak tanam memang ada beberapa kendala yang di sini yang kami lihat. Yang pertama memang ada serangan hama dan juga penyakit. Tapi yang dominan di sini penyakit, Pak. Saya garis bawahi yang dominan atau yang menonjol ya, Pak ya. Bahasanya menonjol itu penyakit. Salah satunya namanya tungro. Nah, sebelum saya jauh, Pak, saya jelaskan tentang penyakit tungro. Jadi penyakit tungro itu, Pak, itu datang tidak ujuk-ujuk kalau bahasa orang Jawa. Tidak, kalau bahasa Banjar apa, Pak, kalau ujuk-ujuk tuh, Pak?
Apa Pak Prim? Kurang lebih aja Pak. Ya, tidak datang dalam begitu saja. Kalau Ya, kunyuk-kunyuk. ya, kata-kata kunyuk-kunyuk. Nah, artinya ada pembawanya Pak. Artinya begitu, ada pembawanya atau bahasanya orang perantara, Ya. begitu seperti itu. Nah, apa perantaranya Pak? Salah satunya adalah wereng. Bapak paham tentang wereng? Iya. Nah, Bangau. wereng tuh banyak ada macamnya Pak, wereng. Tapi yang dominan di Indonesia atau yang kita sering jumpai di lapangan itu cuma ada dua, wereng hijau dan wereng coklat seperti itu Pak. Kalau wereng coklat cara penularannya itu beda dengan wereng hijau Pak. Kalau wereng coklat itu kalau terinfeksi itu sepot-sepot atau bergelombol Pak, langsung dihisap kering gitu Pak. Kalau bedanya dengan wereng hijau, dia menularkan virus Pak. Virusnya tadi apa Pak? Ya kuning yang kayak tanaman Bapak tadi. Nah, setelah kuning nanti Pak, kalau pertumbuhan itu tetap kuning sampai nanti dia masuk pembungaan, itu akan menjadi kerdil tanam Bapak. Kerdil kecil, akhirnya tidak berbuah. Itu Pak, itu kalau untuk wereng hijaunya. Nah, cara menginfeksinya gimana? Jadi ketika tanaman Bapak itu mulai dari persemaian sampai tanam, kalau lokal Pak ya, kalau lokal itu kan berapa kali pindah Pak? Kalau lokal berapa kali pindah? 3 kali pindah. Nah Pak, nah yang ini terakhir sudah Pak ya? Ya. Nah ini sudah terakhir. Nah saya lihat di sini dengan Pak Iwan tadi, jarang saya jumpai wereng hijaunya. Padahal kalau harusnya itu wereng hijaunya ada Pak gitu, ada barangnya, ada werengnya. Karena kemungkinan dikemungkinkan itu ketika Bapak memindah bibit itu sudah terinfeksi Pak, artinya Pak. Jadi misalnya contoh ketika Bapak bawa masuk ke rumah sakit, nah Bapak ini sudah sakit parah nih sudah gitu, tapi tetap Bapak bawa masuk tempat, tetap Bapak masuk, nah ketika keluar ya itu tetap sakit seperti itu Pak. Artinya kalau wereng hijau ini sangat Pak, sangat istilahnya sangat mengerikan sekali kalau bahasanya mengerikan sekali. Artinya tanaman yang terinfeksi itu tidak akan menghasilkan buah gitu, atau tidak akan berbuah seperti itu. Nah tapi ada tapinya juga Pak, wereng ini Pak, ketika dia tidak semuanya wereng itu menurunkan virus Pak. Artinya gini, wereng ini kan di lahan kan banyak Pak, misalkan Pak ya, ada 10 lah, anggap aja kita 10. Ketika 10 itu semuanya itu bahasanya hinggap atau menclok, kalau bahasa Jawanya hinggap di tanaman yang sakit, tanaman sakit dari kuning kayak tadi Pak, itu 10-10-nya itu hinggap semuanya di situ Pak, itu sudah dipastikan wereng tersebut sudah tertular virus, itu virus. Jadi tidak semua wereng hijau itu menurunkan virus, tapi ketika wereng hijau itu sudah hinggap di tanaman yang sakit atau yang sudah terserang tanaman yang kena virusnya, itu pasti sudah dipastikan 99% hama atau wereng hijau tersebut sudah kena virus Pak. Artinya ketika dia terbang ke tanaman yang lain, dia akan menimbulkan virus lagi, seperti itu Pak. Jadi perantaranya kalau untuk tunguro itu Pak, itu adalah wereng atau vektornya adalah wereng hijau. Nah mudah-mudahan saya lihat tadi dengan Mas Iwan, karena intensitasnya atau frekuensinya wereng hijaunya itu kecil Pak, mudah-mudahan tidak terlalu banyak yang terkena. Karena tadi saya sebutkan, karena kalau tidak ada wereng hijau Pak, itu tidak akan, tanaman itu tidak akan sakit, yakin saya pokoknya kalau tidak ada wereng hijau itu yang lainnya tidak akan menular. Biar Bapak gosok-gosok pakai apa, nggak harapan. Beda dengan kalau yang kena virus yang lain Pak, contoh kayak kresek, kayak blas, itu kena tangan aja kita lagi nyemprot kenapa? Kalau wereng hijau tunguro enggak Pak, dia melalui perantaranya cuma wereng hijau, manusia nggak bisa jadi perantara, wereng yang lain tidak bisa, cuma wereng hijau toh Pak. Makanya mudah-mudahan aja ketika Bapak mengendalikannya, nanti ketika mendapati atau kedapatan ada wereng hijaunya, segera Bapak aplikasi semprotnya seperti itu. Nah nanti Mas Iwan menjelaskan apa-apa yang ada di Syngenta untuk produk yang bagus untuk untuk werengnya kan gitu. Jadi sedikit saya kasih pengantarnya Pak. Pokoknya tunguro itu Pak tidak akan terkena tunguro satu hamparan penuh kalau tidak ada wereng hijaunya. Itu kuncinya. Berarti Jadi penyebabnya malah itulah. penyebabnya Pak, itu faktor utama adalah wereng hijau.
tanaman yang lain, hama yang lain tidak bisa jadikan barang. Itu kuncinya, Pak. Makanya kenapa tanaman Bapak satu hamparan sudah penuh? Berarti sudah terinfeksi semenjak ada di baluran atau sebelum dipindah. Nah, itu makanya sebenarnya kalau kita punya cadangan bibit yang banyak misalkan, ketika mau sudah ada kuning-kuning aja lebih baik Bapak tinggal itu. Apalagi Bapak kuning-kuning Bapak lihat, aduh ada warna hijaunya. Oh, ini katanya Pak Eko nih ini nanti menyebabkan. Nah, itu lebih baik Bapak tinggal sebenarnya, ganti bibitnya yang ada kalau memang bibitnya tersedia banyak gitu Pak ya. Jadi yang kuning itu tinggal aja, nggak usah ditanam. Itu ditanam dari awal sampai buah nanti 99 saya katakan tidak akan berbuah. Itu nanti tumbuh kajar orang banyak tahantak lagi. Tahantak itu bahasanya Pak. Sudah bahasanya subur kayak saya lemu gitu, nanti tahantak Pak bahasanya itu. Tahantak jadi rata lagi, nggak harapan berbuah itu Pak. Itu salah satu kena tungguran seperti itu Pak. Jadi kerdil, nah itu salah satunya kerdil itu Pak. Nah, jadi nggak bisa kuncinya tadi saya lihat tadi sampai masih mungkin sampai ke sana tadi di ujung sana saya ke sana saya belum menemukan yang warna hijaunya. Kalau Mas Iwan dapat satu tadi saya menemukan di situ satu cuman terbang kebetulan nggak saya bawa nggak bisa diambil. Artinya mudah-mudahan yang ini karena Pak kelompok taninya di sigap artinya nanti kita kendalikan. Yang perlu kendalikan adalah vektornya Pak, yaitu tadi pembawanya atau penularnya yang kita kendalikan. Kalau sudah terjadi seperti itu Pak, itu susah. Kalau sudah kuning istilahnya satu rumpun itu ya susah untuk kendalikan. Tapi cuman satu rumpun itu Pak. Kalau yang lainnya kalau nggak ada warnanya lagi nggak hinggap, nggak harapan, nggak kena lagi. Mungkin itu Pak ya. Nanti silakan Bapak kalau misalnya kurang paham tanya lagi. Seperti kalau kebetulan saya ada di sini, silakan tanya apa yang belum paham oleh Bapak. Monggo Mas Iwan dilanjutkan. Berarti Pak yang kemarin tuh yang pertama tuh warangnya itu dulu lah yang datang. Iya. Baru penyakit kuningnya nih. Iya, karena Pak 15 hari itu Pak. Dia 15 hari menginfeksi Pak, menginfeksi tanaman. Artinya dia hinggap di situ menularkan virusnya di situ, hinggap di situ. Nah, setelah 15 hari dia kelihatan 1 bulannya 15 hari kemudian kelihatan baru kuningnya. Itu kalau prosesnya. Berarti kalau yang tunggro Iya, tunggro ya Pak. Kalau tunggro itu kan nggak duluan kan harus warangnya itu yang iya kan enggak Pak, iya. kena. Jadi pokoknya intinya gini, tunggro itu bahasanya tuh kalau telur kalau nggak ada indukannya nggak bertelur gitu aja intinya Pak gitu ya. Jadinya kalau ada tunggro berarti itu ada virus, ada merahnya, mesti seperti itu awalnya, seperti itu Pak. Mungkin Pak kemarin belum ada turun tanam padi ini, warangnya banyak di rumput-rumput galangan. Nah itu Pak salah satunya. Berarti itu harus dimusnahkan dulu Pak. Lalu dibunuh dulu Pak. Ya. Itu seperti itu. Silakan Mas Iwan. Mas Iwan, situ nah Mas Iwan. Baru kelihatan spanduk. Ampun seginta. Ya, situ. Izin berdiri Pak. Ya. Izin Bapak. Mentahan, ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak PPL, Bapak Prim, saya hormati Bapak Pengamat Hama, saya hormati Bapak Ketua Kelompok Bapak sekalian. Jadi sebelumnya Pak, perkenalkan nama saya Ngaran Ulun Iwan, Ulun dari Sai Tinggiran, tetangga seorang leh. Jadi Ulun dari perusahaan pestisida Pak, racun. Kalau produk herbinya kayak Gramaxon, kalau untuk banihnya kayak Skor, Pilir dan lain-lain. Jadi selawas ini ulun begawe itu ke arah Belanti Pak, Belanti, Pangkuh, mana itu yang ada banih unggulnya. Jadi hari ini baru ke sini Pak, karena mungkin apa untuk menuju ke sini kan harus pakai kelotok nih. Kalau ada tumpangan, kada kawak motor. Jadi tadi Pak sudah banyak dijelaskan dari Pak Pengamat Hama, Pak Eko. Saya hanya menambahkan sedikit dan juga mengulang. Jadi untuk banih Pak, itu ada yang dinamakan hama dan penyakit. Paham Pak, hama dan penyakit Pak? Kalau hama itu merusak tanaman kita, kelihatan rusaknya, tapi ada orangnya. Contoh, ulat penggulung daun. Jadi kan rusak daunnya nih, Bang. Rusak daunnya, tapi ada yang merusak orangnya kelihatan. Itu namanya hama. Kalau penyakit
banihnya rusak tapi kada ada orangnya. Oke. Terus yang khusus untuk wereng itu ada ada hamanya tapi kadang-kadang nggak kelihatan, hilang hamanya itu yang merusak tadi itu. Terus untuk pencegahannya Pak, pencegahannya itu kalau di kita itu ada ngarannya 5 tepat. Jadi umpamanya banih nggak diapain nih supaya kawak ampeh. Berarti ada 5 tepat Pak. Yang pertama tepat sasaran. Apa nang mau olah banih kita kuning nih. Kena nukar obat atau racun di toko obatnya jar. Yang kuning apa kuning jar ditukarkan apa ngarannya itu nokson berarti kada tepat sasaran. Jadi tadi kan sudah di lawan Pak Eko, lawan Pak PPL, kita sama-sama mencari apa sih yang ini supaya pian-pian itu menangani banih yang sekarang kerusakan itu tepat sasaran supaya kadang buang-buang duit. Nah, yang kedua tepat racun. Jadi kalau sudah tahu sasarannya apa ini obatnya ini supaya sekali semprot langsung kawak ampeh, minimal mengurangi daripada yang rusak sebelumnya. Terus yang ketiga tepat sasaran tepat konsentrasi atau dosis, berapa dosis yang per tangki ini nyemprotnya ini, karena bubuan pian nukar di toko karena tahu caranya langsung uang sebotolan ini padahal satu tutup itu kan. Terus yang ketiga yang keempat tepat aplikasi, kapan waktunya pian-pian menyemprot, pagi kah, sore kah atau apa. Tapi kalau untuk untuk hama dan penyakit itu biasanya kayak gini Pak. Kalau sudah kada kawat ditanggulangi dengan manual, dalam artian 1 meter persegi itu sudah banyak serangannya, harus disemprot. Kayak ulat umpamanya 1 rapun cuma ada 2-3 cukup, pian-pian ambili. Tapi kalau sebulan jenengan pian-pian kena seberataan karena mungkin Pak ambil sebut-sebutin ya habis sudah sampai sana ujung. Jadi sudah lewat batas ambang itu harus pakai pestisida. Nah kayak gitu Pak. Belum tadi beberapa lawan amanganan. Untuk musim ini berkah bagi pian yang bisa panen karena harganya tinggi. Ya. Sama dengan sayur lombok, siapa yang bisa mutik abang, berkahnya harga tinggi karena banyak penyakit busuk buah. Ini Pak salah satunya pengaruh pertama musim. Cuaca kayak gini Pak, K7 yang warna hijau, warna coklat itu berkembang biak panas. Ini Pak Cepat Pak berkembang biaknya itu. Terus kayak apa Pak supaya yang sudah kena, yang belum kena. Kalau yang sudah kena kada kawal lagi Pak, yang kuning itu Pak, atau sudah kuning serapunan itu. Kalau sudah kuning serapunan, pian pupuk hijau, tapi akan kerdil rumput. Sampai waktunya keluar buah, kada mau keluar buah karena bilahannya Pak halus. Kecil. Kalau pian tahun semalam di Anjir itu lewat, halus Pak. Pendek-pendek. Kalau mau keluar buah paling halus. Kada siam halus lagi, siam lebih halus. Terus untuk serangan tungro ini Pak, kada wadah kita aja dicatur. Yang tahun semalam itu mulai hulu sungai. Pokoknya yang ada siamnya keseluruhan lah. Sampai ada bantuan dari pemerintah supaya ditanam banih unggul. Habis itu yang tanam siam dibantu pestisida untuk yang mencegah wereng. Bubuan pian wereng tahu lah Pak? Belum tahu kayaknya. Wereng itu rama-rama Pak. Rama-rama. Tapi lain yang terbang, yang melompat. Yang melompat ya. Jadi wereng itu Pak, kalau momennya di sini Pak ada wereng Pak lah, itu sisanya yang melompat saja. Jadi wereng itu ada yang bersayap. Nah, yang bersayap itu sebelum ada musim umpamanya nih, werengnya itu dibelanti panen, habis sudah makanan nih. Di mana ada tanaman yang baru, yang hanyar, dia ada migrasi, ada indera penciuman Pak Usana, ada tanaman yang bersayap itu terbang. Jadi mencari makanan yang baru, tempat yang cocok yang baru. Mengungsi lagi ya. Di situ berkembang biak, bertelur. Nah, telurnya Pak kalau yang bubuan kan hendak tahu, satu pasang itu 200 sampai 300 kintalunya. Satu pasang. Nah, habis. Kalau bubuan pian disuruh milih wereng coklat kah, wereng hijau, yang mana Pak yang kira-kira menyerang piannya?
Yang nyaman tuh warna coklat karena satu kali hisap meninggalkan virus puso yang karing kayak disemprot obat bakar gini Pak. Itu paling 1 minggu sudah kelihatan. Tapi kalau warna hijau sampai 15 hari itu masih kuning-kuning. Jadi kalau bukan dia nyemprot, napas mam sudah disemprot, obatnya pas kenapa masih kena kuning karena sudah berdahulu masuk virusnya. Nah kalau warna hijau itu laki bini itu kalau kada salah ulun masih kada ingat. Nah kalau kada salah yang laki yang ada virusnya, yang bini kada ada. Jadi caranya menyerang itu Pak, batang penelitian nih menyerang menghisap warnanya kenyang dapat makan nih, tapi meninggalkan virus ngarannya virus apa ngarannya tungro tadi itu kuning itu kalau lawas-lawas gejalanya kerdi rumput kada mau lagi kada mau lagi berbuah, anakannya banyak jaruban pian benih laki ya. Wah tapi seberapa terus untuk anunya Pak, sebenarnya pencegahan yang bagus itu Pak waktu membalur ya. pas membalur. Jadi membalur itu kalau kita waktunya kada banyak, dalam artian kada setiap hari Pak menghadang di rumah ini datang ada orangnya ini kada mungkin loh Pak. Jadi di situ pian disemprot. Kalau jenis racunnya Pak, obatnya itu banyak. Kalau dari kita subratan sistemik itu maksudnya itu disemprot sehari ini dia nempel di daun, di batang, sewayah-wayah warangnya itu menghisap karena ada sudah racunnya, dia mati. Bertahan sampai 15-20 hari. Jadi selama 15-20 hari pian-pian tinggal kemana aman. Karena datang nih warang hijaunya disemprot, menghisap nih pas ada obatnya mati. Kalau racun kontak itu harus kena orangnya. Contoh ulat. Jadi nyemprotnya itu harus kena ulatnya. Kalau kada kena berarti dia kada mati. Ya. Terus ada lagi yang dari sebelah nih, tetangga sebelah nih datang menghisap pas bubuhan pian kada nyemprot, ya tetap kemakan karena racunnya kada menempel di daun di batang. Jadi kalau menyarankan itu pakai yang sistemik. Karena kan kita ini kada tahu nih sewayah-wayah datang orangnya itu semprot hari ini sampai 15 hari aman. Datangkah orang hijau 1 hari 2 kali kawan-kawannya itu mati Pak. Makanya tadi lawan amanganan kada ada lagi barangnya, ada tadi saekong Pak nang hijau hendak ditangkap difoto supaya bukan pian tahu nih melompatnya. Tapi kalau terbang kayak nang rengit itu lain itu jenis ganjur. Limbah itu umurnya banih lokal itu berapa bulan Pak? Limbah tanam 3 bulan kan? 4 bulan. Ya, 3 bulan lebih. 3 bulan lebih nah. 4 bulan kurang. 3 bulan. Langsung panen. 4 bulan lo panen. Panen. Ya, 3 bulan 4 bulan panen Pak lah. Jadi warna itu Pak umumnya wadah pian ini ada pindah. Makanya di sana tuh kalau belum kuning jangan dikira aman. Kalau pindah ke sana karena di sini sudah bau obat, pindah ke sana 15 hari baru kelihatan kuningnya kada tahu. Nah, jadi kalau sistemik sifatnya itu mencegah belum kena nih, tetangga sudah ada kena nih, wah siap-siap semprot nih. Semprot. Masak regol. Oke. Masak regol. Nggak bisa nyebelah. Atau di andaki tulisan sudah disemprot ya. Jadi kan orang tahu nih, wah sudah disemprot ya pindah kan. Nggih. Jadi untuk wereng Pak, wereng hijau itu kalau wadah kami namanya plenum. Plenum itu bentuk serbuk. Jadi khusus golongan penghisap. Jadi kalau di Baneh yang golongan penghisap itu pertama warna hijau, warna coklat, nangau lah bahasanya itu lah, warna sangit lah, nangau. Foto ya? Pun? Ada foto ya? Tentunya nggak ada, makanya kemarin tuh 12 tertutup. Contohnya plenum. Ada di buku tuh, di kertas tuh. Sudah. Nah, itu ada. Ada urusan cari itu. Sudah. Nah, kalau yang di buku yang ulun bagi itu macam-macam penyakit. Nah, ini ada warnanya Pak. Nah, ini Pak. Nah, kalau yang warna hijaunya seperti ini Pak. Nah, ini warna hijau Pak. Nih, ini penularannya Pak. Ya, ini. Nah, ini bendanya yang ini yang menularkan virus kuningnya nih. Tuh. Nah, ya Sejenis belalang kah? ini coklat. Nah, ini Belalang lah. Lain lah. lain Pak. Ini Bentuknya kayak kalau belalang. sebelahnya coklat. Mirip belalang tapi melompatinya. Oh iya. Ya gini Pak, terbangnya Pak. Nah,
nggak ke depan kayak gini. Nah, gini nih. 3 miring. 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 Iya, ada terus deh ngarannya. Yang di Panjang. Hijau. Oh, yang hijau ngarannya lah. Yang lain-lain namanya. Larang. Di wadah sidin nanti yang ada. Nanti pensidin aja yang ada. Nah, Kami dapat tadi. Iya. kita kira kada berbahaya itu. Malah belelang batu kayak Iya. Itu bahaya, Pak. Jadi kalau belelang batu ya kami orang kampung bilang membuka di dah. rapunnya itu membuka di rapunnya biasanya itu yang lama Pak, yang banyak anaknya itu dengan buka pasti ada itu kalau hendak pian tangkap pasti melompat. Nah itu bendanya. Jadi obatnya apa, racunnya itu plenum dicampur namanya satu, namanya kuil. Kuil itu apa, supaya bubuan pian kada 2 kali semprot. Kuil itu kalau warna apa, plenum itu mematii warna hijaunya, kalau plenum itu menyuburkan yang tanaman. Kuil. Jadi kayak ngelaras hawar pelepahnya yang ngelaras, daunnya ngelaras. Biasanya itu teimbe Pak, antara orang yang laras batang itu Pak, di bawah nih. Ya, di bawah kan kering ya. Iya. Jadi ngarannya kuil. Amanan semalam sudah nukar leh. Ya, kemarin nelpon Bu Ada, wah masih di Jawa katanya kan hari ini mau ngambil. Wah, Jadi kalau untuk werang itu Pak, kalau kita nganjurkan itu cuma 2 kali semprot. Yang pertama umur 15 hari setelah tanam nih. Habis sana memang Tanam. hari. Jadi bahasanya itu sudah subur, ada bau-bau pupuk. Biasanya kalau bau pupuk Pak, daunnya itu subur, batangnya subur, itu bukan werang aja yang datang, ulat kah, Ulat, penyakit datang segala harus macam. semprot sekali. Hamanya. Yang kedua nanti di umur 30. Jadi dianggap yang 15 hari itu datang werangnya lagi, dia bertelur, netasnya di umur 30 nyerang lagi. Jadi 2 kali Pak. Gitu. Kalau lebih supaya hemat bubuan pian amati dahulu ada kada anunya ini. Tapi werang hijau ini paling ngalih gara anu Pak Eko tadi, beda lawan werang coklat. Kalau muntawa itu 1 kali kata Bapak disemprot dengan plenum supaya karena kan sudah ada gejala nih di iga-iga nih. Ada gejala, jadi kita selamatkan ampun kita dahulu, kita imunisasi dulu supaya datang werengnya, dia menghisap maka dia mati kayak gitu. Mungkin itu Pak yang kita bahas, cukup dulu aja nih. Wereng lawan hawar pelepah. Kalau masa buah itu masa nanti, yang penting yang ini selamat dahulu ya Pak. Yang penting pohonnya selamat ya. cara aplikasinya minum apa? Kalau aplikasinya itu sebenarnya karena sifatnya itu sistemik, pagi sore kata Bapak. Karena kan kalau yang kontak itu harus sore karena dianggap hama itu keluarnya sore kemarian. Nah itu yang kontak, tapi kalau sistemik dia kata Bapak. Terus untuk plenum pian nyemprot itu kada usah Pak, mulai bawah kayak itu karena kan tempatnya di bawah ini. Jadi plenum itu kalau ada daun Pak yang di atas, pian semprot di atas, dia sistemik, dia meresap ke bawah sampai ke batang. Jadi kada usah lagi pian mulai bawah kada usah, mulai atas saya semprot, maka dia akan meresap ke jaringan daun, jaringan batang sampai ke bawah, melindungi. Sifat sistemik supaya wayah datang orangnya menghisap, maka akan keracunan. Kalau kontak dia lebih cepat matinya, tapi harus kena orangnya kada tahu. Benar-benar. Nggih. Kalau mamanya pian Kayak manusia. nggih. Pak, bubuan pian kena penyakit kayak gini anyar 2 musim loh Pak. Hanya 2 musim ini. Dulu kada ada lah. Nggih. Terus kalau tahun dulu kada suara semprot Pak lah. Tahun kemarin ada 1 kali Pak. Orang dulu. Jadi bahasanya itu tanam buang. Ditanam tinggal panen, gitu kan? Ya. Pian tahu lah Pak kenapa sekarang di sini banyak hama, banyak penyakit. Jangan lupa takdir apalah. Ya. Jangan lupa takdir itu sudah aja. Iya. Tapi kan harus usaha juga. Ya. Nggih, karena kita ini sudah kada seimbang lagi Pak, ekosistem nih. Kada seimbang lagi. Kalau di waktu kita bari ular makan tikus makan ini gitu kan. Nah, berarti kada sawat banyak ini. Kalau wah ini nih Pak,
musuh alaminya itu banyak habis. Kayaknya habis sudah. Sebenarnya wereng itu ada musuh alaminya, Pak. Ada yang makan Iya. binatangnya itu. Sebenarnya kayak Ada. ular. Jadi di atasnya wereng itu ada kayak kepik apa Pak namanya, Pak? Apa yang musuh alaminya wereng itu. Jadi dia yang makan, Pak. Kepik yang makan ini sedikit sehingga makanannya banyak, akhirnya meledak nih. Iya, iya. Dibantu dengan cuaca, dia berkembang biak. Kenapa musuh alami ini cepat mati, Pak? Kurang, Pak. Kena semprot. Petani-petani banyak yang menggunakan pestisida tidak ramah lingkungan. Bahasanya itu kayak gini, disemprot ulat, turun ke banyu, iwak mati. Ya, ya. Turun ke anu, apanya mati. Jadi bukan satu sasaran. Nah, sehingga selain sasaran yang yang disemprot itu semua mati, termasuk musuh alami itu. Termasuk kodok aja kali kita cari ini hilang. Nah, sebenarnya di kodok tuh pembasmi anu juga hilang segala macam biasanya. Salah satunya orang juga mau, Pak. Kodok. Kodok. Iya. Makanan alami. Makanan alaminya. Musuh Iya. alami. Nggih. Dan suara kodok itu Pak malam itu musik kesan tanaman ini terapi betul ya. bujur. Jadi segar dengar itu dia besok kawal lagi ada imunisasi. Nah, ini dedet kuduk punya. Malam lem wah. Kakak ya. Kau ada bermain Bang. Silakan, Pak, yang terkenakan. Terkenakan. Mumpung Jadi ini kita jarang-jarang apa kesini. Yang penyakit kuning itu ada pembasminya lah. Ada dari Pelinom. Ada, Pak. Ya. Cuma belinya kena di mana itu? Ibu Abdah. Ibu Abdah sih ada. Dosis kita Pak. Pun Dosis takaran. Nah ya, takaran. Kalau pencegahan, Pak, satu bungkus yang 25 gram itu 4 sampai 5 tangki pencegahan kalau belum kena. 4 atau Oke. 5 tangki. Tapi kalau sudah kena 4 tangki aja. 4 tangki. Oke. Serbuk Pak. Iya. Jadi Itu kalau 25 dibagi 5 tangki kalau untuk pencegahannya, Pak ya. Iya, iya. Kalau untuk anunya 4, kalau sudah ada kenanya 4 berarti 5 tinggal gram membagi aja Bapaknya 5 gram berarti kalau untuk kalau yang nyamannya tuh Pak, buat aqua dibuat sama air, nah dikocok, dibagi 5. bagi nah itu lebih enak, Pak. Kalau Ya. 1 liter kan berarti 200 lah kita Ya. satu tangki kan. Lebih enak gitu, Pak. Ya. Lebih Kalau enak. kuil tadi tuh Kalau itu kalau pakai- kuil itu banyak air. kemasannya kan 250 ml sama kayak ini, Pak. Tapi Besar betul nih. yang garnal ini kan Itu JBT ya, Pak ya? ya JBT, Termasuk ada JBT-nya ya? JBT juga. Heeh. Jadi itu gasan bercak daun yang ngelaras, batanya yang buruk. Nah, itu khusus penyakit. Jadi kata usaha masalahnya kayak gini, kalau kata dicampur itu lambat hijaunya, werengnya mati, daunnya kayak gitu aja, Pak. Makanya dicampur lawan itu. jadi itu hanya satu botol kuil lawan Terus ada tadi berapa itu? masih banyak kuilnya. Masih banyak kuil lah. Lah, kuil itu berapa botol? Hampir 10 tangki kan kalau lah kerja. Wheel itu 20 mili. Kalau jenjian tuh ada bisi botol halus kayak ini atau tutup aqua. Kalau tutup kuilnya Pak? Satu tutup tuh 25 mili, itu setengah aja. Berarti setengah satu Berarti tutup irit, itu. Pak, itu, Pak. Irit sekali, Pak. Itu kan dia 200. 2,5. 2,5. Berarti kalau satu botol itu pakai 10 tutup jadi 10 tangki. 10 tangki. Berarti kalau setengah tutup berarti 20 tangki. 20 tangki itu kalau satu tangki 2 borong setengah atau 2 borong. Kalau 20 tangki itu cukup 36 borong, Pak. Kurang lebihnya. Ya 1 hektar lah. Iya, 1 hektar. Kalau untuk 20 tangki. Kemarin Pak satu tutup udah ngasih. Setangki. Yang mana? Kalau banyak ada Kuil. apa lah? Yang ini kah? Ya, Kita menggunakannya. Kalau satu tutup itu kata kebanyakan lah. ada Bapak Kalau- putihnya sedang aja. Kalau untuk fungisida kan itu fungisida itu. Fungisida itu kan ada 2 nih, hama dan Penyuburan. insek dan Insek dan fungi. Kalau insek itu untuk ulat, untuk apa itu. Kalau fungi untuk jamur, untuk penyakit yang kadang ada orangnya tapi tahu-tahu ngelaras. Nah, itu lebih banyak ada apa-apa, tapi lebih bagus sesuai anjuran. Sebagian kada boros, kalau lebih jenengan pian-pian membuati setutup yang nyaman perusahaannya banyak habisnya. Ada juga banyak. Tapi Pak kada apa-apa baik, asalkan sih sembuh. Iya. Nah, mau kada sembuh Cuma- ini mana malah banyak duitnya. Oke, cuma buon pian yang sudah kuning jangan mengharap hijau lagi. Iya. Susah, Jadi susah. yang dijaga itu yang belum kena sama yang masih hijau. Kan satu rabun tuh karena seberataan yang kuning nih. Menjaga yang masih hijau lawan yang belum kena, kayak itu.
kalau buban pian kena musim kena di baluran itu paling setangki 2 tangki lah. Ya memang. Sempat 1 kali aja momennya baluran tuh pian pakai berapa bulan? Mulai balur sampai tanam 2 bulan lah. 2,5 bulan, 2 bulan lah. Ya, 2 bulan lah lamanya. Sekali aja kan Bapak, 1 kali. Insya Kalau Allah. kita yang ini Bang, tanaman ini sampai Ya sudah panen. jadi. Kalau yang kayak ini, kalau kita mau edukasi sebenarnya patoknya bukan di umur, tapi di pupuk. Karena apa? Kalau sudah kena pupuk itu daunnya pasti hijau, lebar apa, kalau penyakit K7 datang. Oke, jadi 15 hari setelah tanam atau apa ngarannya itu tanahnya subur, kelihatan hijau sudah, daunnya sudah semprot. Kayak tulis tanggalnya itu kena sebulan lagi semprot 2 kali aja. Ada 2 kali sampai Sampai panen. Atau menghitung gini Pak, jadi kan tanaman lokal itu kan kurang lebih berapa bulan Pak dari kita tanam sampai anakan, nggak sampai keluar sampai beranak. dari peternakan padinya dari 6 bulan kami sini kan ngeradak gitu lah. Ini siam ringan, siam berat kah? Oh, siam berat. Berapa bulan Pak? 6 bulan ya sampai keluar buah ya, sampai panen. Sampai panen 6 bulan. tapi udah Kita Karena ngeradak sampai 2 bulan. iya Berarti melambat setengah 2 bulan. Iya, lama kan ada. Melambakan membelur setengah 2 bulan. Mang, amun dihitung mulai tanam mah Oh, kalau mulai tanam 4 bulan ya. 4 bulan kan? Ya, masalah setelah ini Pak, kita sudah tanam nih. Ini kurang lebih berapa bulan lagi kalau 4 bulan. 4 bulan. Nah, itu Pak, kalau untuk tungro Pak, itu pokoknya masa pembungaan sudah nggak begitu apa istilahnya, kalaupun ada misalkan ada virusnya turun nggak berpengaruh Pak. Yang pengaruhnya tuh ketika tanaman di bawah 2 bulan ke bawah itu ya. Kalau pokoknya kalau sudah berbuah itu tungro tuh sudah nggak berpengaruh gitu, nggak kurang berpengaruh itu kalau yang sangat berpengaruh sekali memang di usia 2 bulan ke bawah, sampai kalau bahasa orang mau masa pembungaan lah itu. Kalau di bawah pembungaan tuh masih bahaya, kalau sudah pembungaan tuh kurang nggak terlalu bahaya itu ya. Jadi bisa aplikasikan Bapak tadi bilang Pak Iwan, Mas Iwan tadi tuh berarti kira-kira stopnya itu di waktu pembungaan seperti itu. Sebelum pembungaan itu kira-kira kalau untuk stopnya di situ gitu. Kalau untuk penggunaan pestisidanya seperti itu. Iya. Itu Pak, kalau Alika tuh sama produksi enggak? Bukan. Sama Alika. Alika. Jadi kalau Alika nih Pak sebenarnya untuk mati wereng bisa juga. Tapi Harus kena. Bindung dewasa aja. Kalau plenum mulai yang intalunya, habis itu apa yang belum ada Larvanya, sayapnya sampai yang dewasa itu mati berataan. Itu kalau plenum. Ini Alika. Kalau Alika ini untuk dewasa. Ulun semalam melawan Pak Brim, ya ulun Pak Brim karena ulun 4 menyeberang. Kalau ulun pas sudah ada barangnya kayak kuil lawan plenumnya, rencana hendak ulun cobakan bukan pian tangki karena barangnya kada ada, orangnya masih di Jawa kada jadi. Tapi ulun bawa Alika lawan skor. Sebenarnya kuil itu Pak, kuil itu produknya bagus tapi harganya sudah yang paling murah. Itu 1 botol berapa? 100. Tapi besar botolnya 250 kan. Ada Pak yang lebih herat Pak, yang Amistar Top atau Filia atau untuk penyakit yang laras apa itu yang supaya buahnya berisi berataan yang sampai apa terisipul itu ada, tapi lebih larang. Jadi anjurkan pakai kuil dulu di awal, karena kalau sudah hendak berbuah, hendak yang banihnya berat, kancang, ada lagi kayak itu. Tapi kan itu kan kenapa? Yang penting wah ini dulu nih yang untuk warnanya. Kalau ini sudah selamat, waktu tianan, nah karena kita mau pulang, pulang. Yang penting Kalau kita yang tunggu ini sampai betianan dulu Pak. Nah, Kalau betianan aman, sampai betianan. ya sampai betianan aman berarti kedepannya aman tuh gitu. Tapi sampai betianan belum aman. Tapi ini Pak, kalau disemprotkan di banihnya bagus benar hijau. Ini kan 50 mili. Ini 5 tangki, yang ini 8. 10. 80 dibagi 24. Anggapnya 5 tangki lah.
kalau beban pian hendak mencobai karena cuma 5 tangki Pak, umumnya 5 orang kah yang mencobai setangki semprotkan. Ini campur apa? Tetaku apa? Alika kan. Skor kah? Skor. Oh iya. Skor. Oke. Kalau kena beban pian tapi cuma 5 tangki aja. Rencana Lebih 5 nih. Anak bawa kuil. Oke. Berarti kurang. Ini kan contoh Pak, kalau contoh kan karena harus banyak. Kalau ya bisa ya kalau. Tentinon apa? Oh, sampai ini tumpah lagi. Ini berarti. Kalau yang ini Pak, yang apa? Yang Virtaco. Gimana? Kita jual? Yang Virtaco ini untuk menggunakan anak bane, tapi sudah lewat gantian. Sudah lewat ya. Nah, kalau siapa yang hendak mencoba ikan, Jangan yang hijau sama kuning. kuning, oke bujur, mencobai jangan nang bagus, nang rusak. Karena kelihatan bedanya. Kalau mencoba yang bagus lah sama ya, kadang bagus dahulu. Yang kuning. Penyamprot. Jauh ada. Silakan Pak, bertakun Pak. Mumpung masalahnya kita ini kata mesti kesini setiap anu nih. Siap. Pak, ini minumnya ada Pak. Masih banyak nih Pak Anu di bawah nih. Mana nih? Takunnya kan tanya gratis racunnya. Karena amunnya Keringanan yang bantu. sudah anu Pak, tungrunan lewat lolos, kena kita berkumpulan biasan supaya bandingnya terisi full, supaya hibat kayak itu nah. Hampir banding ringan, namun ringan banyak ampanya loh. Harus ini berat. Lagi mengganal arwah. Karena Tadi Pak Hidin sudah anu. kayaknya nih Pak, musim ini bahan itu atau beras itu mahal terus nih Pak. Kayaknya nih. Makanya berkah bagi yang tanpa Soalnya lolos. unggul aja kin. Banihnya wah ini tetap bertahan di angka 6.000. Banihnya yang benih kering tuh nah, anu Ini, gabahnya. Pak, cuaca yang panas kayak gini nah, banyak tanaman yang mati. Bubuannya semalam tuh Iya. jangan menanam di pasang mindu aja, kering matian buban sungai manakah semalam tuh. Tadi kan baru 2 hari aja. Ini kelihatan Dibuka hijau. tanaman yang kita hari Selasa tadi dibuka. Buan pinggiran ini banyak di Sukamanju juga atau anu kah terusan Sama maju. Oke. Dibuka. Di muka aja sekarang. Punya Bu Abda kan sama Di belakang salak di muka belum. Semingguan ini udah kena banjir dibuka. yang Tapi punya beliau ini tadi saya tanya kayak bau obat-obat habis semprot, memang sama sekali istilahnya saya nggak nemukan di sebelah sini anu warna hijaunya. Hanya mudah-mudahan insya Allah aman lah, insya Allah nggak terlalu banyak gitu loh. Kalau memang sering di pernikahan tadi. Gitu. kan rencana kan hari ini mau beli kan nyemprot yang belum kena semprot tuh masih baluran tuh nah kan nah itu nggak ada yang semprot jadi telepon Bu Abdah wah masih di Jawa. Nah Pak, lawan anu Pak umpamanya kena apalah waktu ngatam kan sudah kayak lagi banih nih. Kalau pengen semprotan di daun coba ya. Tapi Ada skornya. Lain skor kah? Ya skor. Nah terus kayak ini pesan ulun lah. Plenum itu kan kalau dicampur di banyu, dikocok dibagi, itu kan warnanya kayak kopi mix. Iyalah. Kalau bisa dihabiskan, Langsung jangan disisain, jangan di anu kalau pina Langsung kena, habis. nggih, kalau pina kena kakan-kakan apa melihat mah ada kopi mix. Ya. Banyak kejadian kayak itu karena kan memindah botol ke botol bekas minuman itu bahaya. Kalau kawak langsung habis. Nggih. Ya, makasih Pak lah waktunya datang ke kami. Salah hilap kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lumayan dapat obat ya Pak. Buang-buang. Hanya raja kan naik itu. Ada rumah ganalnya. Itu apa kulit bulu lah? Bapak foto dulu Pak kami Bapak. Foto di mana? Foto sana. Oh. Ini. Ya foto sebertan di sini lah. Ya bagaimana, Pak? Foto di sini. Foto di spanduk. Sini nih. Kenapa? Ini lain spanduk partai juga. Partai mana? Lah, ya. Bar, yuk masuk. Ya. Orangnya barangnya kenyaman aja.